Agus menjadi buah bibir di kalangan guru honorer wilayah Tangerang. Untuk bertahan hidup, Agus pun terpaksa harus mengamen menjadi robot-robotan demi memenuhi kehidupan sehari-harinya. Pria berusia 33 tahun ini merupakan guru honorer yang mengajar di SDN Tanah Tinggi 4 Kota Tangerang. Agus mengajar pada bidang baca tulis Quran. Sudah 14 tahun Agus menjadi guru. Bahkan kegetiran pun kerap membayangi kehidupannya. Gaji yang didapatkannya sebesar Rp300.000. Untuk ongkos pun tak cukup bolak-balik rumah ke sekolah. Agus terpaksa tidur di ruang guru. Baginya hal itu kenangan yang sangat sulit dilupakannya. Berjalan selama 2 tahun, Agus pun mulai beradaptasi dengan dunia pendidikan. Untuk mengakali kekurangannya itu, dirinya pun mengajar mengaji di yayasan madrasah dekat sekolah tempat dia mengajar. Di usia produktifnya, Agus pun memutuskan menikah dengan kekasihnya. Awalnya sempat minder dengan gaji yang dimiliki, akhirnya Agus memberanikan diri meminang pacarnya itu. Dari pernikahannya itu Agus dikaruniai 2 orang anak. Berjalannya waktu, tumbuh kembang anaknya itu sempat tersendat. Agus pun memutuskan agar istrinya berhenti kerja. Istrinya pun menuruti permintaan dari suaminya ini. Kendati demikian pemasukan keluarganya merosot tajam. Dan mengakibatkan Agus terlilit hutang. Agus menerangkan saat itu gaji yang diterimanya sebagai guru honorer hanya Rp1,1 juta. Belum lagi ditambah harus membayar sewa kontrakan sebesar Rp800.000. Agus mulai berkecimpung di bidang cosplay. Dia menggunakan kostum robot untuk meraup uang demi bertahan hidup. Kostum yang dikenakannya yaitu robot Bumblebee dari serial film Transformer. Dia memakai kostum robot berwarna kuning itu mangkal di Taman Gajah, Kota Tangerang. Dirinya dalam sehari saja bisa meraup sekitar Rp500.000. Jika lagi banyak pengunjung tembus di angka Rp1 juta. Menurutnya selama berkecimpung di dunia cosplay ini perekonomian Agus mulai bangkit. Tetapi butuh upaya besar dalam memakai kostum tersebut. Hal itu dilakukan agar bertahan hidup demi istri dan anak-anaknya. Sebab gaji yang didapat sebagai guru honorer tak dapat menutupi kehidupan sehari-hari keluarga kecilnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika, jurnalis dari Warta Kota Tribun News Kompas Gramedia Group. Hari ini saya sedang bersama Pak Guru. Pak, dengan siapa Pak? Pak Agus. Pak Agus, mengajar di mana Pak? Di SD Negeri Tanah Tinggi 4. Tanah Tinggi 4, Kota Tangerang ya? Kota Tangerang, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten. Oke. Ngajar apa Pak? Ngajar BTQ, baca tulis Al-Quran. Ini sebagai guru honorer ya? Sebagai guru honorer. Sudah THL sekarang. Sudah berapa tahun? Sudah kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. Ya. Ini lagi rame-rame nih. Jadi buah bibir Pak Guru nih jadi robot-robotan cosplay sama tukang gorengan risoles ya? Iya betul. Iya, bisa diceritakan Pak itu dari awalnya. Awal ngajar lah yang cerita sedih yang pengen nginep di sekolah tuh. Oh iya. Jadi ceritanya saya ngajar dari tahun 2007 bulan Juli. Di situ pertama kali saya ngajar di SD Negeri Sukasari 3 selama 4 tahun. Selepas 4 tahun langsung saya ke sini ke Tanah Tinggi 4 sampai sekarang. Itu dengan gaji berapa Pak? Dari awal saya nerima gaji itu di tahun 2007 Rp350.000. Gitu. Bahkan pada saat itu di tahun ketiga saya mengajar ada pengurangan kuota untuk penggajian guru honorer. Sempat saya nerima Rp250.000 selama satu bulannya gitu kan nerima. Tapi itu tidak mengurangi rasa syukur saya karena memang pekerjaan guru adalah pekerjaan panggilan jiwa ya. Gitu, mengabdi. Dan alhamdulillah sekarang lewat pemerintah daerah Kota Tangerang sudah kurang lebih 3 tahun ini ada yang namanya THL. Sekarang guru honorer itu dapat SK THL dari Dinas Pendidikan Kota. Dan terjadi peningkatan untuk kesejahteraan guru THL. Itu sampai waktu itu nginep sekolah gimana ceritanya tuh? Nginep di sekolah itu karena memang orang tua pindah tempat tinggal ke Cadas. Jadi saya punya inisiatif untuk tinggal di sekolah. Pada saat saya di Sukasari 3 pun sempat tinggal di sekolah selama 1 tahun karena memang
Biaya ongkos ya? Iya, biaya ongkos yang dari Cadas ke Tangerang itu mungkin bisa dibilang besar lah kalau misalnya PP ya gitu. Nah di Tanah Tinggi 4 pun saya selama 2 tahun tidak begitu besar gitu. Oke. Itu sampai cerita sampai nyemplung jadi cosplay robot-robotan tuh gimana untuk bertahan hidup? Iya, karena memang satu, saya anak sudah 2, masih pada kecil ya. Jadi istri pada saat itu kerja di Rumah Sakit Sari Asih Sangiang. Jadi pada saat itu anak-anak nggak ada yang urus, nggak ada yang ya nggak ada yang ngurus lah gitu kan. Jadi saya memerintahkan kepada istri saya untuk resign, pada saat itu resign. Nah, jadi saya berpikir ulang bagaimana cara saya mendapatkan penghasilan yang gunanya untuk menambah ya, dan juga untuk biaya hidup sehari-hari anak saya dan istri saya gitu. Akhirnya saya punya inisiatif untuk menjadi cosplay robot Bumblebee dan Batman. Jadi pada saat itu saya awalnya minta izin ke Dinas Budaya Pariwisata untuk cosplay di Taman Gajah dan taman-taman yang berada di Kota Tangerang. Alhamdulillah surat izinnya sudah keluar, jadi saya diizinkan gitu. Bagi waktunya bagaimana, Pak? Bagi waktunya karena memang saya di SD itu di SD itu ngajar jadwal rutinnya itu dari Senin sampai Jumat. Jadi saya menjadi robotnya itu di taman-taman di Kota Tangerang dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Kalau hari Sabtu dari jam 2 siang, karena dari pagi sampai jam 2 itu saya di SD dulu. Di SD. Nah, dari jam 2 sampai jam 9 malam kalau hari Sabtu. Tapi kalau hari Minggu dari jam 6 pagi, biasanya jam 6 pagi itu di acara Car Free Day di Jalan Veteran sampai jam menjelang maghrib jam setengah 6 kalau hari Minggu. Biasanya dapat berapa itu, Pak? Kalau Gitu. hari Sabtu karena kita mulainya nggak dari pagi dan juga hari Sabtu itu ada kurang begitu rame, hanya ramenya itu hanya malam. Jadi kurang lebih itu sekitar 300-an. Tapi kalau untuk hari Minggu sekitar 500-600 ribu itu bisa dapat lah. Itu buat nutup keseharian ya? Untuk nutup keseharian. Bayar kontrakan dan segala macam. Bayar kontrakan dan segala macam, betul. Sempat cerita juga pernah terlilit sampai utang gitu bagaimana? Betul, karena pada saat itu honor yang saya terima hanya 500 ribu. Gitu kan, jadi setiap bulannya itu ya udah sekedar menerima amplop kosong aja.